Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks deskripsi. Terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian, struktur, jenis-jenis, langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu contoh teks deskripsi itu sendiri. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah suatu bentuk tulisan atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail, yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang sedang kita alami. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas atau terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap atau dilihat oleh panca indera. Poin yang kedua yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama identifikasi, yang kedua struktur bagian, dan yang ketiga simpulan atau kesan. Langsung saja ke penjelasannya. Struktur teks deskripsi yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi secara lahirnya, makna nama atau pernyataan umum. Tujuannya untuk memberikan pemahaman awal sebagai gambaran kepada pembaca atau pendengar dalam memahami data dan fakta yang akan disampaikan pada bagian deskripsi bagian. Misalnya, kamu memiliki objek pantai, kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu juga dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai tersebut. Struktur teks deskripsi yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah suatu bentuk tulisan atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail, yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang sedang kita alami. Misalnya, ketika mendeskripsikan pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai, tetapi udaranya sangat panas sehingga membuatmu harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangannya. Kamu juga bisa mendeskripsikan kondisi pasir dan keadaan saat senja di pantai itu. Struktur teks deskripsi yang terakhir yaitu simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan berisi tentang kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Misalnya, meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu deskripsi subjektif. Yaitu deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Yang kedua, deskripsi spatial. Deskripsi spatial adalah teks deskriptif yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Yang ketiga, deskripsi objektif. Deskripsi objektif adalah teks deskriptif yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya, sehingga pembaca atau pendengar bisa membayangkan keadaan tanpa ada embel-embel dari opini penulis. Yang keempat, deskripsi imajinatif. Deskripsi imajinatif adalah teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi sehingga tempat tersebut bisa tergambar dengan jelas dan baik dalam pikiran pembaca atau penulis maupun perasaannya. Dan yang kelima, deskripsi faktual. Teks deskripsi faktual adalah teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek baik halal maupun orang dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Poin yang keempat yaitu langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi. Terdapat 6 langkah dalam membuat teks deskripsi. Yang pertama yaitu memilih tema atas topik yang menentukan objek yang ingin dideskripsikan. Yang kedua, mengadakan pengamatan atau observasi terhadap objek yang ingin dideskripsikan. Yang ketiga, mengumpulkan data berupa gambar, angka,
grafik, ukuran, warna, sifat, atau kepribadian dari objek tersebut. Yang keempat, menyusun kerangka kalimat mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Yang kelima, mengembangkan kerangka kalimat menjadi sebuah paragraf. Dan yang terakhir, menyunting teks deskripsi. Poin yang terakhir yaitu contoh teks deskripsi. Objek yang saya akan deskripsikan yaitu Candi Borobudur. Poin terakhir yang saya paparkan yaitu contoh dari teks deskripsi. Objek yang saya akan deskripsikan yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Candi Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Sri Suci Waisak. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sekian pemaparan dari saya mengenai tentang tes deskripsi. Terima kasih sudah menonton.